Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United nampaknya akan sibuk pada bursa transfer musim dingin dibuka pada bulan Januari nanti. Menurut laporan tersebut, klub asuhan Ole Gunnar Solskjaer itu hendak melepas 3 pemainnya ke klub lain. Laporan tersebut datang dari Manchester Evening News. Diketahui bahwa ketiga pemain yang dimaksud adalah Sergio Romero, Marcos Rojo, dan juga Phil Jones. Ketiga pemain tersebut belum mendapatkan kesempatan tampil dari Solskjaer di musim ini. Lebih buruk, Romero, Phil Jones, dan Rojo bahkan tidak dimasukkan dalam daftar skuad 25 pemain yang didaftarkan untuk Premier League. Manchester United berniat melepas Rojo dan Jones guna melonggarkan anggaran gaji pemain mereka. Sementara Romero tidak lagi menjadi pilihan kedua di bawah mistar gawang setelah Dean Henderson kembali. Manchester United diberitakan ingin menambah stok penyerang mereka di bursa transfer. Untuk itu, Setan Merah dilaporkan ingin memulangkan Adnan Januzaj dari Real Sociedad. MU mundur dari perburuan Sancho karena masalah harga. Dortmund mematok harga lebih dari 100 juta pound sterling untuk pemain Inggris tersebut. Harga sebesar itu tentu saja berada di luar jangkauan Setan Merah. Namun MU sepertinya tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk memulangkan Januzaj. Januzaj terikat kontrak di klub Spanyol hingga 2022. Namun United kabarnya bisa merekrut sang pemain dengan biaya 35 juta euro. Upaya Manchester United untuk mendapatkan jasa Ryan Gravenberch menemui kendala baru. Sang gelandang dilaporkan juga masuk dalam rencana transfer Juventus. Menurut laporan tersebut, Pirlo saat ini tengah melakukan regenerasi di lini tengahnya. Ia menilai ada beberapa gelandang Juventus yang sudah uzur, dan mereka tidak cocok dengan skema permainan yang ia terapkan. Sehingga kehadiran Gravenberch diharapkan bisa menghadirkan warna baru di lini tengah bianconeri. Menurut laporan tersebut, Juventus memiliki satu keunggulan untuk mengalahkan MU dalam transfer Gravenberch. Mereka memiliki kedekatan dengan sang agen, Mino Raiola. Raiola sudah sering memasok pemain ke Juventus, jadi mereka merasa hubungan baik mereka dengan Raiola akan mempermulus transfer sang bek ke Turin. Manchester United terancam tak bisa menurunkan tim terbaik di laga melawan West Bromwich Albion, sebab kondisi Marcus Rashford dan Mason Greenwood diragukan cukup bugar untuk laga itu. United ingin mengakhiri catatan buruk di kandang saat menjamu West Brom. Mereka belum pernah menang pada 4 laga di Old Trafford pada ajang Premier League musim 2020-2021 ini. Hanya saja ambisi itu mendapatkan sedikit kendala. Sejumlah pemain kunci dilaporkan mungkin akan absen. Marcus Rashford mengalami cedera bersama timnas Inggris. Ia diragukan bakal cukup bugar akhir pekan ini. Lalu ada Mason Greenwood yang tengah sakit. Pemain 18 tahun itu bahkan tidak dipanggil membela timnas Inggris karena tidak cukup bugar. Ole Gunnar Solskjaer kini harus memanfaatkan skuad yang ada dengan optimal. Paling tidak ada 2 nama yang bisa menjadi solusi dari absennya pemain kunci di atas, yakni Alex Telles dan Edinson Cavani. Alex Telles sudah sembuh dari COVID-19 yang diderita sejak Oktober 2020 lalu. Telles bisa menjadi andalan di posisi bek kiri dan membuktikan United tidak salah telah membelinya. Untuk posisi Rashford, Solskjaer bisa berharap pada Edinson Cavani. Pemain asal Uruguay itu bisa bermain sebagai penyerang tengah, sedangkan Anthony Martial yang menggantikan posisi Rashford sebagai winger kiri. Manchester United ternyata masih berupaya mendatangkan winger Borussia Dortmund Jadon Sancho. Seperti diberitakan 90 Min, Manchester United akan merampungkan transfer Jadon Sancho sebelum Piala Eropa 2020 digulirkan pada 11 Juni 2021. Secara kebutuhan, MU memang mengharapkan kualitas Jadon Sancho. Dalam pola 4-3-3 racikan Ole Gunnar Solskjaer, MU tidak memiliki pemain jempolan di posisi winger kanan.
Mason Greenwood yang sempat menggeliat di paruh kedua musim Liga Inggris 2019-2020 lebih banyak berkutat dengan masalah pribadi musim ini. Karena itu pelatih Solskjaer kerap mengandalkan Juan Mata sebagai winger kanan musim ini. Menjadi masalah karena Juan Mata tidak memiliki posisi asli sebagai winger kanan, melainkan gelandang serang. Alhasil secara kecepatan Mata tidak secepat winger-winger pada umumnya. Lantas berapa uang yang harus dikeluarkan MU untuk mendatangkan Sancho? Dipercaya Dortmund masih berkukuh pada harga awal, yakni di kisaran 108 juta pound sterling atau setara 2 triliun. Uang tersebut memang besar, namun sebanding dengan kualitas yang dapat diberikan Jadon Sancho, kehebatan Sancho tersaji bersama Dortmund musim lalu. Dari 44 pertandingan di semua kompetisi, Sancho mengoleksi 20 gol dan 20 assist. Performa brilian juga ditunjukkan winger 20 tahun tersebut bersama Dortmund musim ini. Dari 9 pertandingan bersama Dortmund musim ini, Sancho mengoleksi 2 gol dan 4 assist. Selain Sancho, ada bintang Liga Jerman lain yang berpotensi diboyong Man United pada musim panas 2021. Sosok yang dimaksud adalah bek RB Leipzig Dayot Upamecano. Manchester United mendapat dukungan dalam upaya membawa pulang Cristiano Ronaldo. Salah satu sponsor utama Setan Merah menilai Ronaldo bisa membawa dampak yang besar secara ekonomi bagi klub. Sponsor utama Manchester United, Chevrolet, rupanya menyambut baik rencana klub mendekati Ronaldo, sebab mereka menilai pemain asal Portugal bisa membawa banyak hal positif untuk United jika datang musim depan. Ronaldo memang tidak lagi muda, musim depan berusia 36 tahun. Akan tetapi secara teknis Ronaldo diyakini masih berada di level atas. Chevrolet juga melihat transfer Ronaldo dari sisi ekonomi dan citra klub. Bagaimanapun Ronaldo menjadi pemain yang paling disorot di dunia. Ronaldo punya nilai ekonomi yang besar. Transfer ex pemain Real Madrid bakal sangat penting untuk United dan Chevrolet sebagai sponsor. Dikutip dari Sportkeeda, perusahaan otomotif asal Amerika Serikat itu siap membantu United untuk membawa pulang Ronaldo. Mereka siap memberi dukungan secara finansial agar United sukses memulangkan sang pemilik nomor punggung 7 itu. Sebuah saran diberikan Mark de Graisse kepada Yuri Tielemans. Ia menilai sang gelandang harus bergabung dengan klub sebesar Manchester United untuk mengeluarkan bakat terbaiknya. De Graisse menyebut bahwa Leicester memang klub yang bagus untuk perkembangan Tielemans. Namun ia menilai sang gelandang harus bergabung dengan tim yang lebih besar, terutama tim-tim yang bermain di kompetisi Eropa untuk mempercepat perkembangannya. Menurut De Graisse, Tielemans butuh bermain secara reguler di level Eropa, dan itu tidak ia dapatkan di Leicester. Jadi ia menyarankan sang gelandang pindah ke klub seperti Manchester United yang rutin bermain di kompetisi Eropa. Tielemans masih terikat kontrak di King Power Stadium hingga tahun 2024. Untuk mendapatkan jasanya, MU harus siap keluar uang sekitar 80 juta pound sterling. Sebuah informasi beredar mengenai persiapan Manchester United jelang menghadapi West Bromwich Albion. Ole Gunnar Solskjaer kemungkinan besar akan menurunkan Edinson Cavani sebagai starter di laga itu. Menurut laporan tersebut, Solskjaer memainkan Cavani sebagai starter karena situasi internal timnya yang tidak memungkinkan. Dua penyerang mudanya, Marcus Rashford dan Mason Greenwood, dikabarkan baru pulih dari cedera. Jadi masih meragukan untuk bisa dimainkan di laga ini. Anthony Martial juga dilaporkan mengalami cedera di timnas Prancis. Jadi Cavani adalah opsi yang tersisa di lini serangnya. Solskjaer sendiri merasa bahwa ini adalah kesempatan yang tepat untuk memberikan Cavani jatah bermain. Pasalnya sejak ia tiba, Cavani belum pernah menjadi starter. Ia hanya masuk dari bangku cadangan. Namun sebelum jeda internasional ia sudah mencetak gol debutnya di MU. Jadi ia merasa Cavani bisa diberi tanggung jawab lebih. Sebuah kritikan diberikan Micha Ricard kepada Paul Pogba. Ia menilai gelandang Manchester United itu tidak seharusnya mengumbar masalahnya di klub di level timnas.
Richard mengaku kesal dengan melihat curcol yang dibuat Pogba saat di timnas Prancis. Richard menilai perkataan Pogba itu menimbulkan masalah baru saat ia kembali ke MU. Menurut Richard, apa yang dikatakan Pogba itu tidak sopan, terlebih karena Solskjaer sering sekali melindunginya. Di jeda internasional ini, Pogba tampil apik bagi timnas Prancis. Ia membantu Les Blues mengalahkan Portugal dan Kroasia di ajang UEFA Nations League. Manchester United nampaknya belum menyerah untuk mendapatkan tanda tangan Ousmane Dembele. Setan Merah akan mencoba lagi merekrut sang winger di bulan Januari nanti. Menurut laporan tersebut, Manchester United masih membutuhkan winger kanan baru. Pasalnya dua pemain muda mereka Facundo Pellistri dan Amad Diallo masih butuh waktu untuk berkembang. Namun di saat yang sama, mereka butuh pemain untuk mengisi posisi winger kanan. Itulah mengapa Man United tertarik untuk mendatangkannya di bulan Januari nanti. Menurut laporan itu, MU akan memanfaatkan kondisi Barca untuk memboyong Dembele. Tim asal Catalunya itu tengah mengalami kesulitan keuangan. Setelah pemasukan mereka menurun drastis akibat pandemi corona, jadi mereka bisa terpaksa menjual Dembele di bulan Januari nanti. Menurut sejumlah laporan di Spanyol, Dembele pribadi enggan pindah dari Barca. Ia ingin bertahan lebih lama bersama El Blaugrana. Sebuah rumor baru muncul dari Manchester United. Setan Merah dilaporkan mendapatkan tawaran untuk menukarkan Fred dengan gelandang milik Inter Milan Christian Eriksen. Menurut laporan tersebut, Inter Milan mengajukan permintaan barter dengan MU. Mereka siap melepaskan Eriksen ke Setan Merah, namun mereka ingin mendapatkan Fred. Mereka berharap pihak MU tertarik untuk menukarkan gelandang Brazil itu dengan Eriksen. Menurut gosip yang beredar, Solskjaer sama sekali tidak berminat melepaskan Fred. Sang gelandang dinilai menunjukkan performa yang sangat apik sejak musim lalu. Klub Premier League Manchester United saat ini tengah siaga. Pasalnya mereka tengah mencari celah untuk membajak Adama Traore dari Wolverhampton. Menurut laporan tersebut, Traore memang mulai kesulitan menembus tim utama Wolverhampton. Ia sering sekali ditaruh di bangku cadangan oleh Nuno Espirito Santo. Kendati kondisinya sebenarnya sedang prima. Menurut Traore ini akal-akalan manajemen Wolverhampton agar ia bisa menekan kontrak baru di Molineux Stadium, sehingga ia marah besar ke klub. Menurut laporan tersebut, pihak MU mengamati perkembangan situasi Traore. Di mata Setan Merah, winger 24 tahun itu pemain yang potensial. Ia dinilai bisa membuat lini serang United semakin tokcer. Melihat situasi antara kedua belah pihak mulai memanas, MU mulai mencoba peruntungan mereka untuk merekrut Traore. Kontrak Traore di Wolves masih sampai tahun 2023. MU harus membayar sekitar 60 juta pound sterling untuk mendapatkan jasanya. Mantan Direktur AS Roma Gianluca Petrachi angkat bicara terkait transfer Chris Smalling ke timnya. Petrachi mengaku tidak habis pikir kenapa MU melepas pemain sebagus Smalling. Petrachi mengaku heran melihat MU melepas Smalling begitu saja. Ia menilai sang bek adalah pemain dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga timnya seperti ketiban durian runtuh. AS Roma berhasil mendapatkan jasa Smalling dengan murah di musim panas kemarin. Mereka hanya perlu menyetor 15 juta euro untuk mengamankan jasanya.